Nah, berkenaan dengan hal itu, ada contoh terbaik mengenai cinta yang paling menakjubkan dalam sejarah. Yaitu cinta siapa? Cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Karena cinta sejati adalah cinta yang terus bersemi setelah menikah, hingga salah satu dari mereka dijemput oleh kematian. Maka cinta yang paling agung dan paling menakjubkan dalam sejarah adalah cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Khadijah. Kisah beliau kisah cinta sejati, bahkan hingga istri yang dicintainya itu meninggal dunia, itu baru disebut cinta sejati. Karena banyak sekarang para lelaki itu bilangnya cinta sejati, namun ketika istrinya meninggal sudah berapa hari, tidak nyampe 7 hari, tok beton Jepang yang motor 7 harinya sudah melirik kemana-mana untuk menjadi penggantinya. Itu wallahu a'lam itu. Di antara kemuliaan Khadijah bagi Nabi Muhammad SAW adalah beliau belum pernah menikah dengan wanita lain sebelumnya. Dan salah satunya adalah hanya satu-satunya kecuali Mariatul Qibtiyah ya. Dari rahimnya lah terlahir anak-anak beliau, yaitu yang dimaksud adalah Sayyidatuna Khadijah. Beliau juga tidak menikah dengan wanita lain sampai Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia. Ketika itulah beliau merasa berduka dan kehilangan karena Ibunda Khadijah adalah sebaik-baik istri. Rasulullah itu merasa berduka ketika Ibunda Khadijah itu meninggal dunia. Ada salah satu ulama, Syekh Al-Mubarakfuri, kedudukan Khadijah di sisi Nabi Muhammad SAW itu nanti kita bisa lihat dalam kitab Rahiqul Makhtum. Sosok Khadijah merupakan nikmat Allah yang paling agung bagi Rasulullah, itu kata beliau. Selama 4 abad hidup bersama beliau, dia senantiasa menghibur saat beliau cemas, memberikan pertolongan, memberikan dorongan di saat-saat paling kritis, menyokong penyampaian risalahnya, ikut serta bersama beliau dalam rintangan yang menghadang jihad beliau, dan selalu membela beliau baik dengan jiwa maupun hartanya. Dalam satu riwayat juga disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW datang dari dakwah, masuk ke dalam rumah Sayyidatuna Khadijah bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andaikan saya meninggal ya Rasulullah, dan engkau ingin berdakwah melintasi lautan dan engkau tidak mempunyai modal ya Rasulullah, maka galilah kuburanku ya Rasulullah, ambil tulang belulangku untuk dijadikan jembatan agar engkau bisa menempuh lautan tersebut sehingga engkau bisa berdakwah di sana." Coba bayangkan kalau kita mempunyai istri seperti itu, betapa luar biasanya, betapa agungnya. Sayyidatuna Khadijah itu bukan mendukung Rasulullah, itu bukan hanya segi dari spiritual ya, karena beliau itu termasuk orang yang kaya raya, perempuan yang kaya raya dan juga cantik. Jadi dari spiritual, dari harta duniawi, beliau membantu dengan seikhlas-ikhlasnya kepada suami tercinta, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri itu sering menyebut-nyebut nama Sayyidatuna Khadijah, bertutur mengenai Sayyidatuna Khadijah. Allah Azza wa Jalla tidak memberikan ganti kepadaku yang lebih baik daripada Khadijah, Masya Allah. Kenapa? Sebab dia telah beriman kepadaku saat manusia tidak ada yang beriman. Dia membenarkanku saat manusia mendustakan. Dia mengeluarkan hartanya untukku saat manusia tidak mau memberikan. Allah mengaruniaku anak darinya, sementara tidak dikaruniakan kepadaku dari selainnya. Kata tadi itu selain Mariatul Qibtiyah yang bernama Sayyidatuna Ibrahim, itu pun meninggal waktu kecil. Ada satu lagi riwayat. Dalam riwayat tersebut bahwa Ibunda Aisyah berkata,
aku tidak pernah cemburu terhadap seorang pun dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kecemburuanku terhadap Khadijah. Dan juga kata beliau, Sayyidatuna Aisyah, aku tidak pernah melihatnya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang kali menyebut-nyebut namanya. Terkadang beliau ya katanya itu menyembelih kambing, nyembelih embek kata Limutura. Setelah itu beliau memotong-motongnya dan dibagikan kepada kerabat-kerabat dan juga teman-teman Khadijah. Beliau bersabda, sampai-sampai kata Sayyidatuna Aisyah, aku pernah berkata kepada beliau, seolah-olah di dunia ini tidak ada wanita selain Khadijah. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Memang begitulah keutamaan dan kemuliaan Khadijah. Darinya lah aku mendapatkan anak-anak. Hadis Bukhari. Dan ini perlu sebenarnya disampaikan, dihayati, terus selalu dipelajari, terus selalu disampaikan kepada para pemuda, pemudi terutama, terlebih yang sudah punya calon, untuk selalu mempelajari, menghayati, terus mentadaburi mengenai kisah yang paling menakjubkan sepanjang masa. Atau nanti lebih lengkapnya bisa merujuk kepada ada buku membahas penuh itu mengenai Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Kira-kira harganya adalah 85.000. Ya, semoga itu bermanfaat.